Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang tujuan asuhan, tipe pelayanan, dan standar asuhan kehamilan. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir untuk tes CPNS dan P3K, sering banget peserta itu menemukan soal-soal yang di luar prediksi. Kita selama ini terlalu fokus untuk belajar tentang patologis, yaitu gadar, kasus-kasus, tapi melupakan hal-hal yang fisiologis. Seperti materi yang akan aku sampaikan ini. Jadi belajar dari pengalaman, jangan hanya kita mempelajari kasus-kasus, tapi juga hal-hal yang fisiologis harus kita pahami ya. Karena kisi-kisi yang dikasih pemerintah pun untuk D3 sendiri itu berkaitan dengan hal-hal yang fisiologis. Dan untuk teman-teman yang lagi cari info bimbel untuk mengikuti CPNS atau P3K Bidan, bisa langsung klik link yang ada di description box ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke latihan soalnya. Nomor 1, seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktek mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan, pendidikan kesehatan, dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif. B. Deteksi abnormalitas. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. E. Persiapan rujukan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bidannya itu lagi memberikan penkes dan imunisasi TT. Imunisasi TT sendiri kita tahu merupakan tindakan pencegahan supaya menghindari terjadinya tetanus ya. Jadi nomor 1 ini udah jelas jawabannya itu yaitu yang A. Promotif dan preventif. Tujuan asuhan kehamilan itu sendiri yaitu yang pertama adalah mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan bayi dengan pendidikan kesehatan, gizi, kebersihan diri, dan proses kelahiran bayi. Kemudian dilakukan deteksi abnormalitas atau komplikasi dan penata laksanaan komplikasi medis, bedah, atau obstetri selama kehamilan. Dan pada asuhan kehamilan juga dikembangkan persiapan persalinan serta kesiapan menghadapi komplikasi, membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan sukses, menjalankan nifas normal dan merawat anak secara fisik, psikologis, dan sosial, serta mempersiapkan rujukan apabila diperlukan. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil. C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif. D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. E. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana nih supaya proses kehamilan ibu ini bisa berjalan normal. Apa cara yang bisa dilakukan bidan? Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya yang tepat adalah yang A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. Karena dengan kita melakukan deteksi dini, maka kita bisa mengetahui nih, ada tidak masalah atau penyakit yang diderita ibu selama hamil yang bisa mengancam jiwanya. Dan apabila lebih dulu kita ketahui, maka kita bisa mengambil tindakan yang tepat untuk proses kehamilan. Nah, deteksi dini sendiri ini tadi masuk ke dalam tujuan dari asuhan kehamilan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan roboransia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi. B. Sekunder. C. Rujukan. D. Tersier. E. Primer. Nah, jadi di sini bidannya ini dia melakukan pengkajian data, kemudian memberikan penkes, imunisasi, dan roboransia. Jadi apakah tipe pelayanannya? Ada yang udah bisa nebak? Jawabannya apa? Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, primer. Untuk tipe pelayanan kebidanan itu sendiri ada 3, yaitu ada primer, kolaborasi, dan rujukan. Untuk pelayanan kebidanan primer merupakan pelayanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan, seperti yang dilakukan pada soal tadi ya. Kemudian pelayanan kebidanan kolaborasi merupakan layanan bidan sebagai anggota tim
yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Nah, selanjutnya adalah pelayanan kebidanan rujukan, yaitu layanan bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya bidan menerima rujukan dari dukun. Juga layanan horizontal maupun vertikal ke profesi kesehatan lainnya. Udah paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan dengan bermitra sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Apakah tipe pelayanan yang diberikan bidan tersebut? A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tersier, E. Primer. Nah, ini mudah banget. Teman-teman bisa lihat di kata bermitranya ya. Bermitra artinya kan kita melakukan kolaborasi. Jadi udah jelas ini jawabannya adalah yang A. Kolaborasi. Kita lanjut ke soal terakhir. Seorang bidan memberi saran pada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, persiapan transportasi, dan biaya. Apakah standar asuhan kehamilan yang telah ditetapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdominal, B. Identifikasi ibu hamil, C. Persiapan persalinan, D. Pemeriksaan antenatal, E. Pengelolaan dini hipertensi. Jadi di sini bidannya ini memberikan saran untuk ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinannya bersih dan aman ya. Jadi udah ada kata persiapan persalinan. Ini masuknya adalah kepada standar asuhan kehamilan ya. Jadi nomor 5 ini jawaban yang tepatnya itu adalah yang C, persiapan persalinan. Nah, ini adalah standar pelayanan antenatal. Yang pertama ada standar 3 yaitu identifikasi ibu hamil. Jadi bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, serta keluarga agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan teratur. Standar 4 yaitu adalah pencatatan, jadi setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kehamilan sedikitnya itu adalah 6 kali. Bidan di sini melakukan anamnesa dan juga pemantauan terhadap ibu dan janin untuk memastikan bahwa kehamilannya bisa berjalan normal. Pelayanan kehamilan yang diberikan pun sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Dan apabila ditemukan adanya kelainan, maka bidan harus bisa mengambil tindakan yang tepat atau melakukan rujukan untuk penanganan selanjutnya. Kemudian standar 5 ada palpasi abdominal. Jadi di sini palpasi abdominal ini bertujuan untuk memperkirakan usia kehamilan, kemudian pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, penentuan posisi, dan bagian terbawah janin. Palpasi abdominal sendiri dilakukan setiap kali kunjungan kehamilan dan tanyakan juga kepada ibu bagaimanakah gerakan janinnya. Kemudian standar 6 yaitu pengelolaan anemia pada kehamilan. Tujuan dari pengelolaan anemia pada kehamilan ini adalah untuk menemukan secara dini adanya anemia pada ibu hamil dan melakukan tindakan selanjutnya supaya anemia dapat teratasi sebelum persalinan berlangsung. Pemeriksaan HB biasanya dilakukan pada kunjungan antenatal pertama dan pada usia kehamilan 28 minggu. Serta setiap ibu hamil itu minimal mendapatkan 1 tablet zat besi per hari selama 90 hari. Untuk ibu hamil dengan anemia, maka akan mendapatkan 2-3 tablet zat besi per hari sampai dengan 4-5 bulan setelah persalinan. Standar 7 yaitu pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan dilakukan dengan memeriksa tekanan darah pada setiap kunjungan antenatal. Tujuannya adalah untuk menemukan secara dini adanya hipertensi pada kehamilan. Dan apabila ditemukan adanya hipertensi, maka dilakukan pemeriksaan protein urin pada setiap kunjungan kehamilan. Apabila ditemukan preeklamsia atau eklamsi, maka diberikan penanganan awal, kemudian dirujuk ya. Dan yang terakhir, standar 8 itu adalah persiapan persalinan. Ini berkaitan dengan persiapan yang diberikan kepada ibu, suami, atau keluarga pada trimester 3 untuk memastikan bahwa persiapan persalinannya ini bersih dan aman. Kemudian juga disarankan untuk menyiapkan transportasi jika diperlukan untuk merujuk dan juga biaya. Nah, oke teman-teman, udah selesai semua pembahasan tentang tipe pelayanan, tujuan asuhan kehamilan, dan standar pelayanan antenatal. Semangat untuk teman-teman yang mau mengikuti tes CPNS dan P3K, persiapkan dengan baik berkas-berkasnya, kemudian mempersiapkan diri juga dengan baik, jangan grogi, jangan gugup, supaya pada saat tes nantinya tidak blank ya teman-teman. Kalau ada saran, teman-teman pengen dibahas tentang apa nih, bisa langsung komen aja di kolom komentar ya. Terima kasih untuk yang udah nonton video aku sampai akhir dan tetap tunggu video-video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.